Manchester United sedang memasuki masa perubahan besar di era Ruben Amorim, dengan lini tengah menjadi fokus utama pembenahan. Klub paham mereka tak bisa terus bergantung pada pemain lama, sehingga pencarian gelandang baru jadi langkah penting dalam proyek jangka panjang Setan Merah. Kira-kira siapa saja ya pemain yang cocok bermain di sistem 3 back Ruben Amorim? Manchester United sedang memasuki fase rekonstruksi besar di era Ruben Amorim. Fokus utamanya jelas dengan memperbaiki lini tengah yang selama bertahun-tahun menjadi titik paling tidak stabil. Amorim membawa identitas baru yang menuntut intensitas, kecerdasan posisi, dan kemampuan mengontrol ritme pertandingan. United sadar, mereka tidak bisa terus bergantung pada Bruno Fernandes yang sudah 31 tahun dan Casemiro yang mendekati usia 34 tahun. Keduanya memang masih penting, tetapi regenerasi tidak bisa ditunda. Di luar Premier League, nama Morten Hjulmand dari Sporting CP sebenarnya jadi salah satu kandidat ideal. Namun Sporting enggan melepasnya pada Januari, kecuali ada tawaran yang benar-benar besar. Itu membuat United lebih realistis untuk menunggu hingga bursa musim panas. Amorim sendiri percaya bahwa pemain Premier League adalah investasi paling aman, siap tampil, cepat beradaptasi, dan sudah terbiasa dengan intensitas liga. Keberhasilan transfer Bryan Mbeumo menjadi contoh bagaimana United kini mengutamakan pemain yang terbukti di Inggris. Berdasarkan pendekatan ini, 3 nama kini berada di radar utama: Carlos Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson. Ketiganya tampil meyakinkan, tetapi masing-masing memiliki harga selangit yang jadi tantangan besar. Carlos Baleba. Pemain pertama adalah Baleba yang menjadi salah satu gelandang muda dengan perkembangan tercepat di Premier League. Brighton menetapkan harga 120 juta euro, angka yang sangat fantastis. Nilai itu disebutkan dalam laporan media pada Agustus 2025. Bagi United, harga setinggi ini jelas memunculkan dilema. Gaya bermain Baleba sangat sesuai dengan kebutuhan Amorim. Dia energik, kuat secara fisik, mampu membawa bola, dan bisa bermain sebagai gelandang box-to-box. United hampir merekrutnya pada musim panas lalu, tetapi Brighton terkenal sangat sulit dinegosiasikan, dan kini harganya melonjak lebih tinggi. Baleba masih mungkin masuk daftar belanja United, tetapi dengan harga 120 juta euro, transfer ini menjadi cukup sulit untuk direalisasikan. Adam Wharton. Adam Wharton, pemain muda Crystal Palace yang direkrut dari Blackburn Rovers. Harganya hanya sekitar 20,4 juta euro dan bisa naik menjadi 25 juta euro lewat bonus. Namun kini, memasuki akhir 2025, Palace menilai sang gelandang muda berbakat itu sekitar 114 juta euro, kenaikan harga yang luar biasa cepat. United memahami mengapa harganya melonjak drastis. Wharton tampil sangat stabil, memiliki ketenangan luar biasa, dan bisa mengontrol tempo seperti gelandang yang jauh lebih senior dengan umurnya yang relatif muda. Amorim menyukai pemain dengan IQ sepak bola tinggi, dan Wharton menawarkan semua itu. Namun, harga 114 juta euro membuat transfer ini menjadi taruhan besar. Palace mengetahui nilai Wharton dan tidak berniat melepasnya dengan murah. Jika United memilih Wharton, mereka harus siap masuk negosiasi panjang. Elliot Anderson. Gelandang ciamik milik Nottingham Forest yang bergerak agresif dalam menahan aset terbaiknya. Mereka memasang harga 114 juta euro untuk Elliot Anderson. Nilai ini mencerminkan status Anderson sebagai salah satu gelandang muda Inggris paling komplit dan merupakan tumpuan lini tengah. Anderson tampil luar biasa dan bahkan berkembang menjadi pemain kepercayaan Thomas Tuchel di timnas Inggris. Kombinasi energi, kreativitas, kemampuan membawa bola, hingga kecerdasan taktik membuat banyak klub Inggris tertarik, termasuk Liverpool yang juga membuka kontak awal. Bagi United, Anderson bukan sekedar target taktis. Ia diproyeksikan sebagai pemain inti jangka panjang. Namun, harga 114 juta euro membuatnya berada di kategori transfer elite yang harus benar-benar diperhitungkan.
Dengan harga 3 kandidat yang semuanya menyentuh angka 114 juta euro, United sadar bahwa tidak mungkin mendatangkan ketiganya sekaligus. Selain kendala finansial, formasi 3-4-3 Amorim hanya menyisakan 2 posisi di lini tengah. Sedangkan Kobbie Mainoo sudah dikunci sebagai pemain masa depan. Jika bursa Januari terlalu mahal, United memilih menunggu musim panas. Klub sedang merapikan struktur gaji. Casemiro menuju pintu keluar, Jadon Sancho hampir pasti dilepas, dan Tyrell Malacia kemungkinan tidak diperpanjang. Totalnya, United bisa menghemat lebih dari 70 juta pounds sehingga ruang untuk investasi besar bisa terbuka lebar. Namun tantangannya tetap sama, menemukan 1 atau 2 rekrutan yang paling tepat, bukan yang paling mahal. Musim panas mendatang akan menjadi ujian besar. Apakah United benar-benar bisa bangkit di era Ruben Amorim?